Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau coba kontennya isinya tentang kebahasaan. Kebetulan aku juga ngajar di sekolah dan ngajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi semoga bermanfaat. Isi kontennya kita bahas dari yang mudah-mudah dulu aja. Yang sebenarnya ini materi diajarin dari SMP, tapi pas SMA masih sering kelupaan dan sering kebolak-balik. Materi apa? Materi tentang majas. Oke, spidolnya diambil Nana. Jadi kita akan pakai yang gitu-gitu dulu ya. Oke, tapi sebelum kita ke jenis-jenis majas dan beserta contohnya, iya sayang boleh. Kita harus bisa bedain dulu perbedaan majas, ungkapan, dan peribahasa. Nah, tarat. Jadi apa perbedaannya? Karena kalau kita nggak tahu perbedaannya sering ketukar-tukar, bahkan pas nanti sekalinya ada di ujian kita salah jawab, kita nyesel kemudian. Ya sih, nyesel pasti di kemudian, bukan jawab. Oke, kita balik lagi. Kita bedakan dulu. Iya sayang. Ini belum kesini. Maaf ya gangguannya banyak banget. Jadi kita bahas dulu yang pertama. Kita cara beda ini kayak gimana? Udah jadi blank beneran, ini kacau deh. Niatnya pengen hening tapi bocah bangun. Jadi ya sudah lah ya. Jadi dengan tidak langsung sebenarnya setiap hari atau beberapa hari atau tanpa kita ketahui, kita mengucapkan, menulis, mencurahkan isi hati kita dengan ungkapan, dengan majas, dengan peribahasa, tapi kita nggak tahu kalau itu jenisnya yang mana, kayak gitu. Contoh, orang tua kita ngucapin kata-kata seperti ini. Nak, sukses ya belajarnya, yang rajin ya, banggakan orang tua yang sudah jadi tulang punggung, terutama ayah. Nah, ada kata apa di situ? Tulang punggung. So, tulang punggung itu masuknya kemana? Tereng. Antara ketiga yang tadi, majaskah, ungkapankah, atau peribahasa? Nah, jadi gini, kita buka dulu wawasan kita secara luas supaya kita terbuka ya. Ini pribadi dari saya selalu membedakannya ketiga itu dari urutannya, dari yang paling pendek, sedang, dan panjang. Apanya? Maksudnya kata-katanya. Ada yang 2 kata atau lebih, ada yang berupa frasa, ada juga yang berupa kalimat yang tidak selesai, ya mirip frasa lah ya. Nah, yang paling pendek dulu. Yang paling pendek dari majas, peribahasa, dan ungkapan, itu yang pertama adalah apa jawabannya? Ungkapan. Iya, jadi yang paling pendek itu adalah ungkapan. Nah, tulang punggung cuma 2 kata dan bukan kata sebenarnya. Artinya dia adalah terdiri dari 2 kata, tulang dan punggung, dan bukan makna sebenarnya, bukan tulang punggung yang di sini gitu kan. Tulang punggung itu adalah penopang dalam keluarga yang mencari nafkah. Biasanya ayah gitu ya, atau kalau yang sudah tidak punya ayah, ibunya menjadi tulang punggung, atau anak pertama yang menjadi tulang punggung. Itu dia yang namanya ungkapan. Yang sering kita dengar, panjang tangan, itu kan suka mencuri. Kembang desa paling cantik di tempatnya. Terus banyak deh pokoknya ya yang berupa ini, yang berupa ungkapan. Jadi mengungkapkan sesuatu tapi dengan makna yang tidak sebenarnya. Iya sayang boleh. Kenapa sih harus ada ungkapan? Bikin bingung aja. Bukan bikin bingung, justru membantu kita untuk mengungkapkan sesuatu dengan lebih indah, dengan lebih sopan, dengan lebih beretika. Lebih sopan kalau kita mengucapkan kata-kata yang buruk tapi kita ingin menyaringnya supaya orang yang mendengarnya tidak sakit hati. Contohnya, orang yang tuli kita sebut dengan tunarungu, kayak gitu. Terus misalnya kita ingin membuat puisi, ingin mengatakan hati nurani dengan mata hati. Jadi kata-katanya lebih indah gitu, meskipun maknanya itu gitu, maknanya gampang aja gitu. Itu ungkapan. Nah, kita lanjut ke yang lebih panjang dari ungkapan, yaitu yang akan kita bahas. Apa itu? Majas. Betul.
Jadi majas di urutan kedua. Majas juga makna yang tidak sebenarnya. Pokoknya ketiga ini adalah makna yang tidak sebenarnya. Nah, si majas ini dia jenisnya banyak banget dan dikelompokkan menjadi beberapa kelompok besar. Nanti saya akan bahas secara spesifik. Sekarang kita bahas tentang ketiga ini dulu aja ya, supaya kita terbuka wawasannya, kita bisa membedakannya. Jadi ketika kita belajar nanti salah satunya, kita nggak akan kebalik-balik lagi. Untuk majas, jadi dia mengungkapkan sesuai dengan jenisnya. Dia bisa sampai satu kalimat atau satu kalimat belum selesai. Contoh deh, dia yang sering ada di puisi. Coba kalian, hayo budak-budak Dilan. Kalau nggak anak-anak yang sastrawan gitu, pasti udah nggak asing lagi sama yang namanya majas personifikasi. Dari kata person itu kan orang, manusia. Jadi artinya personifikasi, majas yang mengibaratkan benda mati seolah-olah hidup seperti manusia. Gampang banget. Di puisi sering banget kita lihat atau kita baca dan kita temukan kata-kata para sastrawan yang mengungkapkan sesuatu benda mati itu menjadi seolah-olah hidup, agar bermakna lebih dalam, bermakna lain, menyembunyikan makna sebenarnya. Contoh, misalnya, embun dingin kini menyapaku dengan begitu dingin, tanpa senyuman. Nah lo, embun bisa nyapa, bisa senyum. Ngeri nggak? Embun aja wujudnya jarang kelihatan, tapi bisa senyum sama bisa nyapa. Artinya seolah-olah kan seperti manusia kayak gitu. Mungkin enaknya pakai sambil nulis ya. Next aku mau pakai whiteboard ya, kalau namanya udah bobo kali ya. Mesti tengah malam. Nah jadi yang lebih panjang kan dari majas, lebih panjang dari ungkapan, sorry. Jadi si majas ini kayak tadi, embun, menyapa dan tersenyum, kan itu nggak mungkin gitu, benda mati yang seolah-olah hidup, dan namanya personi atau majas personifikasi. Lanjut, yang ketiga ada namanya peribahasa. Dia ditaruh ketiga karena dia paling panjang. Dia bisa disebut dengan kalimat yang belum selesai tapi kalimatnya lebih dari satu. Biasanya ditulisnya seperti pantun atau ya jenis-jenis sastra lama yang barisnya ke bawah gitu. Peribahasa yang legenda banget deh pokoknya, yang sering kita dengar dari zaman kita SD. Misalnya, berguru kepalang aja. Nyari apa sayang? Nah untuk yang ungkapan, contohnya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu mah udah mendunia banget deh kayaknya. Nah itu kan maknanya dia tersembunyi, tapi dikasih clue di baris terakhir dengan makna yang mengartikan ampun. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit lalu, bersenang-senang kemudian. Artinya berusaha terlebih dahulu sebelum mendapatkan kesuksesan. Oh tidak, kacau dunia persilatan. Oke.